there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menzita Fezatun Nufus dengan NIM 23022072 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang mengenai administrasi peserta didik. Materi yang pertama yaitu pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik merupakan suatu sistem pengelolaan yang dirancang untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan siswa di lembaga pendidikan. Proses ini dimulai dari tahap penerimaan siswa baru yang meliputi pendaftaran, seleksi, dan orientasi. Dalam tahap ini, sekolah berusaha untuk memastikan bahwa siswa yang diterima memiliki potensi dan kemampuan yang sesuai dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Setelah penerimaan, administrasi peserta didik melanjutkan dengan pembinaan selama masa belajar, di mana siswa diberikan bimbingan akademik maupun non-akademik. Salah satu aspek penting dari administrasi peserta didik adalah pengelolaan data siswa. Setiap informasi mengenai kehadiran, prestasi akademik, dan perkembangan sosial emosional siswa dicatat dan dianalisis untuk membantu guru dan staf dalam mengambil keputusan yang tepat. Data ini digunakan untuk memberikan umpan balik kepada orang tua mengenai kemajuan anak mereka. Dengan adanya sistem administrasi yang baik, sekolah dapat memantau dan mengevaluasi kinerja siswa secara menyeluruh. Selain itu, administrasi peserta didik juga mencakup kegiatan bimbingan karir dan pengembangan keterampilan hidup. Guru berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa merencanakan masa depan mereka, baik dalam hal pendidikan lanjutan maupun pilihan karir. Kegiatan ekstrakurikuler juga menjadi bagian administrasi ini, di mana siswa dapat mengembangkan minat dan bakat mereka di luar kurikulum akademis. Secara keseluruhan, administrasi peserta didik berfungsi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan individu dengan pendekatan yang sistematis dan terencana. Administrasi ini berkontribusi besar terhadap keberhasilan pendidikan dan pembentukan karakter siswa sebagai generasi penerus bangsa. Yang kedua, mengenai proses administrasi peserta didik. Proses administrasi peserta didik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk mengelola data dan informasi peserta didik, mulai dari pendaftaran hingga kelulusan. Beberapa gambaran umum tentang proses ini. Yang pertama, penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Yang pertama di situ ada pengumuman. Sekolah menyebarkan informasi terkait penerimaan siswa baru melalui berbagai media, seperti brosur atau platform online. Yang kedua, pendaftaran. Calon siswa mengisi formulir yang mencakup informasi pribadi dan menyerahkan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan rapor. Yang ketiga, seleksi. Jika jumlah pendaftaran melebihi kapasitas, seleksi dilakukan berdasarkan kriteria tertentu seperti nilai akademis atau zonasi. Yang keempat, pengumuman hasil. Hasil seleksi disampaikan kepada siswa yang lolos melalui berbagai media. Yang terakhir, registrasi ulang. Peserta yang diterima melengkapi berkas dan melakukan pembayaran administrasi. Selanjutnya ada pengelolaan data peserta didik. Yang mana di sini ada yang pertama, rekaman data,
Data pribadi siswa termasuk informasi yang orang tua dan kondisi kesehatan dicatat dalam sistem administrasi sekolah. Yang kedua, absensi. Kehadiran siswa dipantau setiap hari sebagai bagian dari evaluasi disiplin dan syarat mengikuti ujian. Yang ketiga, pengelolaan nilai. Nilai akademis siswa dicatat dan direkap dalam laporan hasil belajar. Yang terakhir, catatan pengembangan. Sekolah juga mencatat perkembangan non-akademis siswa, termasuk sikap dan partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya ada administrasi keuangan. Di situ terdapat yang pertama, pembayaran SPP. Siswa atau orang tua membayar SPP bulanan atau semesteran dan pembayaran tersebut dicatat oleh bagian keuangan. Yang kedua, biaya tambahan. Biaya lain seperti seragam, buku, atau kegiatan ekstrakurikuler juga dikelola oleh bagian administrasi. Yang selanjutnya ada pelaporan dan evaluasi, seperti rapor. Setiap semester, sekolah memberikan rapor yang memuat hasil belajar siswa sebagai bentuk evaluasi. Yang kedua ada data kelulusan. Di akhir jenjang pendidikan, data kelulusan disiapkan dan diumumkan setelah ujian. Selanjutnya ada mutasi dan pindahan sekolah. Yang pertama, mutasi masuk. Proses penerimaan siswa pindahan melibatkan pengecekan data dari sekolah asal dan pencatatan data baru. Yang kedua, mutasi keluar. Siswa yang pindah sekolah diberikan surat keterangan pindah dan data diserahkan ke sekolah tujuan. Selanjutnya ada kelulusan dan ijazah. Yang pertama, penerbitan ijazah. Setelah siswa lulus, administrasi sekolah menyiapkan ijazah dan SKHU. Yang kedua, arsip alumni. Data siswa yang telah lulus diarsipkan sebagai catatan alumni. Terakhir, arsip dan dokumentasi. Pengarsipan semua dokumen siswa dari awal hingga kelulusan diarsipkan dengan baik untuk referensi masa depan. Proses administrasi ini mendukung kelancaran operasional sekolah, mempermudah pemantauan perkembangan siswa, dan memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan. Selanjutnya, instrumen administrasi peserta didik yang diantaranya meliputi manual dan elektronik. Administrasi peserta didik menggunakan berbagai instrumen baik manual elektronik untuk memudahkan pengelolaan urusan kemahasiswaan. Beberapa instrumen umum meliputi yang pertama, instrumen manual. Contohnya seperti formulir pendaftaran siswa, catatan kehadiran, buku nilai, arsip siswa, kartu laporan, dan laporan kemajuan. Yang kedua ada instrumen elektronik, seperti Sistem Informasi Siswa atau SIS, Sistem Manajemen Pembelajaran LMS, Platform Pendaftaran Online, buku nilai digital, portofolio siswa elektronik, platform konseling dan bimbingan daring. Instrumen ini membantu mengelola data siswa, melacak kemajuan siswa, dan memberikan dukungan yang tepat sasaran kepada siswa. Instrumen ini juga memfasilitasi komunikasi antara siswa, guru, dan orang tua serta memungkinkan pengelolaan catatan dan laporan siswa secara efisien. Yang terakhir ada peran guru dalam administrasi peserta didik. Guru memainkan peran penting dalam administrasi peserta didik dan tanggung jawabnya yang meliputi yang pertama, pemantauan siswa. Memantau kemajuan, kehadiran, dan kinerja siswa untuk mengidentifikasi area yang perlu diperhatikan dan memberikan dukungan yang tepat sasaran kepada siswa. Yang kedua ada pengumpulan data. Mengumpulkan data siswa seperti nilai, tugas, dan informasi relevan lainnya untuk menginformasikan instruksi dan memberikan umpan balik kepada siswa.
konseling dan bimbingan. Menyediakan layanan konseling dan bimbingan kepada siswa untuk membantu mereka mengatasi tantangan akademis dan pribadi. Selanjutnya ada pencatatan. Menjaga keakuratan dan keterkinian catatan siswa termasuk nilai, transkrip, dan dokumen relevan lainnya. Selanjutnya komunikasi. Berkomunikasi dengan siswa, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa siswa menerima dukungan dan sumber daya yang diperlukan. Terakhir, kolaborasi. Berkolaborasi dengan guru lain yang seperti administrator dan staf pendukung untuk memastikan bahwa kebutuhan siswa terpenuhi dan program pendidikan efektif. Selain tanggung jawab ini, guru juga memainkan peran penting dalam mengembangkan dan menerapkan program pendidikan, menilai pembelajaran siswa, dan mengevaluasi efektivitas strategi pengajaran. Mereka juga memberikan umpan balik kepada siswa, orang tua, dan administrator, serta berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan prosedur sekolah. Baik, dapat disimpulkan dari beberapa penjelasan materi yang saya berikan tadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi peserta didik merupakan aspek penting dari manajemen pendidikan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan siswa. Administrasi kemahasiswaan yang efektif memerlukan penggunaan berbagai instrumen, baik manual maupun elektronik, dan keterlibatan aktif dari guru, administrator, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan memahami pentingnya administrasi peserta didik, para pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan kesejahteraan siswa, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.